Makanya berapa banyak orang yang menggunakan potensi dunianya justru untuk melanggar Allah, hancur ya. Makanya peristiwa virus corona ini sangat menakutkan dunia. Sudah masuk ke 25 negara. Sudah 24.000, semalam itu 24.000 orang yang sudah meninggal. Ratusan ribu, mungkin jutaan yang sudah terkena virus. Virusnya ini kan ada dua, Ibu. Ada virus aktif, ada virus pasif. Kalau dia datang dari wilayah yang wabah itu, masuk ke airport atau ke pelabuhan, kalau dia terkena virus yang aktif, maka dia akan nampak panas dia. Suhunya meningkat 38 atau ke atas. Sehingga bisa terdeteksi oleh alat. Oh, berarti orang ini kena virus. Kenapa dia panas? Dia demam, ya demamnya tinggi. Tapi yang masalah adalah virusnya kalau dia pasif. Makanya Ibu sekalian, virus pasif ini kalau masuk airport, masuk pelabuhan, nggak kedeteksi oleh alat. Karena nggak panas dia. Makanya perlu dikarantina. Itulah yang dibuat di Natuna itu. Orang-orang Indonesia yang pulang dari Wuhan itu kan, di airport nggak ketahuan mereka panas. Nggak ada fever, nggak ada demam dia. Nah kemudian baru ditaruh di karantina. Masyarakat sana protes, takut menular, karena penularannya ini kan cepat sekali nih virus corona ini. Nah untuk itu butuh 14 hari untuk mendeteksi ini ada virus pasif nggak ini orang ini. Ya Bu, dia karantina dia. Kalau selama 14 hari ternyata tidak terjadi demam, berarti dia bebas oleh virus, aman dari virus itu. Ya. Nah masalahnya ini ujian atau hukuman nih? Bu, ujian atau hukuman nih Bu? Bu, bagi orang yang kafir, bagi orang yang ingkar kepada Allah, ini adalah hukuman. Ya, sekarang itu Bu, kalau kita lihat di Wuhan itu, ya, orang teriak-teriak di rumah-rumah, di villa-villa, di apartemen-apartemen. Mereka histeris. Sampai suara itu kayak apa entah itu. Ya, kalau ada orang masuk ke rumah, terus dia batuk-batuk langsung diusir, ditendang sudah keluar, udah nggak pakai akhlak, nggak pakai moral, nggak pakai apa, karena mereka ketakutan terjangkit, takut mati Bu. Kalau orang kafir itu memang takut mati dia. Yang repot kalau orang mukmin takut mati juga, repot. Kalau orang mukmin itu adalah ujian. Tapi kalau orang kafir itu dia takut mati. Makanya coba Ibu lihat surat Al-A'raf ayat 96. Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kalau orang itu bertakwa, beriman, aman. Rumahnya aman, negerinya aman. Kalau ke negeri kita itu banyak gejolak, banyak masalah, banyak problematika, itu maknanya apa? Hubungan kepada Allah pasti nggak beres. Nah, termasuk virus corona ini salah siapa ini? Ada dua kemungkinan. Ya, imma itu perilaku manusia sendiri, itu ayatnya. Ibu lihat surat Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum 41 Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah sudah memperkirakan kalau kalian penduduk negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan berkah di langit dan bumi. Sejahtera masyarakatnya. Tapi ketika mereka mendustakan, Allah hukum mereka.
Nah, hukuman itu akibat perbuatan mereka sendiri. Nah, ini lebih jelas lagi, ada kerusakan yang dibuat oleh manusia itu. Ada kerusakan yang dibuat oleh manusia itu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali jalan yang benar, Bu. Informasi intelijen itu menyampaikan bahwa di Wuhan itu ada 5 laboratorium untuk mengembangkan senjata biologi. Ya Bu, bahan kimia. Dan itu rupanya ada yang bocor. Dan itu nggak bisa dikendalikan. Seperti Chernobyl. Itu kan Chernobyl ini. Rusia dulu. Dan akibatnya fatal sekali. Ya, ulah manusia sendiri. Kalau itu benar. Wallahu alam. Ataukah itu sebabnya atau sebab lain? Iya, tapi sekarang mereka belum menemukan itu. Atau mereka sembunyikan, wallahu alam. Antivirusnya itu. Kalau flu burung itu buatan memang sudah dibuat antivirusnya. Flu burung ada flu antraks, ada flu apa lagi. SARS itu juga bikinan juga itu. Ya. Korbannya banyak sekali. Ini manusia ini jahat memang. Kalau sudah otaknya ingin menguasai, ingin memusnahkan, naudzubillah min dzalik gitu. Itu sudah sejak zaman dulu, Ibu. Dalam perang-perang Yunani itu, kalau untuk memusnahkan satu kampung, itu cara mereka adalah bukan virus kan dari mana? Menumbuhkan virusnya dari mana? Dari binatang yang sudah mati, dari bangkai. Bangkai itulah ditaruh, dilemparkan ke sumur-sumur, sehingga terjadi pencemaran, atau dilemparkan ke sungai-sungai, sehingga orang dulu itu kan minum pakai air dari pakai sumur, sumur atau dari sungai. Di situ mereka akan kena virus, kena tercemar segala macam. Sekarang udah canggih, Bu. 10 botol saja virus itu, ya Bu, bisa memusnahkan Jakarta, Ibu. Cuma 10 aja. Yang bikinnya cuma mungkin jam-jaman saja. Dahsyat bahan kimia ini kan. Nah, ini yang pengendalinya di mana? Bukan di alat itu, di manusianya. Kalau manusia becat, ya dengan mudah dia akan musnahkan orang. Ya, alat-alat pembunuh ini luar biasa ini, pembunuh massal ini kan. Ngeri sekali. Makanya manusianya yang harus disadarkan itu kan. Akibat daripada virus corona ini, Cina kewalahan betul, Ibu. Kemarin sahamnya anjlok, udah hancur, sudah habis 5.800 triliun. Hilang, Ibu. 5.800 triliun, bukan main itu. Itu hutangnya Indonesia semua itu. Gitu kan. Makau tutup. Hikmahnya juga ada juga. Tempat judi Makau tutup 2 pekan. Takut dengan virus itu. Kemarin saya naik Grab. Bapak takut nggak sama virus corona? Enggak, saya takut, Pak. Saya nggak mau ke airport. Kalau ke airport harus pakai ini masker. Ketakutan ke airport aja. Siapa Grabnya itu? Makanya, ibu sekalian, kita nggak perlu takut. Takut mereka yang kafir-kafir itu. Kita beriman. Beda lagi. Ya, nggak usah takut lah. Cuma kita menghindari. Jadi itu yang pertama itu buatan, yang kedua memang datang dari Allah. Ya, dari Allah itu azab tadi itu. Ya, kalau yang dari Allah itu apa? Azab. Bagi orang beriman itu adalah ujian. Bagi mereka hukuman.